ketika orang yang bilang cowok bisa masak itu banci, berarti kamu nggak tahu dunia luar. Karena itu saya harus melakukan yang terbaik ya. I can make it my dreams come true supaya bisa mewujudkan keluarga saya bahagia. Jadi ya I don't care about other people say what about me, right? Semua orang tuh bisa masak. Cuman kalau misalnya buat jadi profesional itu mereka punya passion apa enggak? Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhuu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan adik-adik. Tapi dia ini ngerasa dirinya tua. Padahal masih muda. Ada Roy. Ya halo semuanya. Hai. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat nggak ya? Sehat mental bisa dipertanyakan, tapi sehat hati ya hati sehat. Apalagi ketemu Teteh kan kayak auranya tuh langsung gitu kayak ketemu artis bintang tembelek gitu. Enggak, dia tuh mikir anjir ini orang berisik banget gitu kayaknya. Enggak. Belum apa-apa kupingnya tuh udah pengung gitu. Tapi gak apa-apa kan apa ya supaya ya itulah intinya. Apa sih Roy? Apa sih kayak sehati. Oh kirain. Oke sekian Ngopi Pasti. Jauh-jauh dari Gunung Jati. Gunung Jati benar. Ada muludan-muludan juga gak sih di sana? Di Gunung Jati untuk saat ini nggak ada karena udah 2 tahun ini pandemi nggak ada. Gara-gara pandemi kan susah sih pandemi. Kapan sih kelarnya pandemi ya? Iya kapan-kapan. Nggak tahu. Semoga disegerakan ya. Amin. Isun belum pernah tahu ke Gunung Jati ziarah gitu. Datang sok, tak bantuin, tak temenin sampai kemanapun, sampai mau mandi 7 sumur, mau masuk ke sumurnya juga boleh. Beneran serius Isun selama hidup hampir 32 tahun di Cirebon gitu kan, belum pernah Sok temenin datang ke sih. Gunung Jati, temenin nanti tinggal kontak aja Roy yang ganteng. Tai. Temenin saya ke Gunung Jati gitu. Temenin serius. Oh harus Ada. ada kalimat yang Kan- gantengnya, kalau nggak ada nggak ditemenin gitu. Kan katanya orang itu harus dirayu. Jadi saya mah orangnya bukan pamrih tapi butuh pujian. Jadi ya ayo puji saya dulu baru saya anterin nanti. Oh dia Ira fakir pujian ya kurang. Enggak. Kasihan banget Roy, nggak ada yang muji-muji selama ini Enggak, gitu. canda. Nggak ada yang bilang ganteng gitu. Ada orang tua Oh iya orang tua Iya. baik kan. sama orang yang kalau misalnya orang nggak kelihatan kayak gini, Mas ganteng bantuin saya dong, kan karena nggak ngeliat ya jadi ya susah gitu. Lucu. Serius ntar anterin ya. Ya siap. Sakbeb Ira pernah nggak? Tuh nggak pernah. Sok temenin sampai ke apa tuh belusuk-belusukan mau masuk sumurnya. Jadi di Gunung Jati tuh banyak sumur suci katanya yang dimana ada apa tuh sumur Jagabayan, sumur kesuksesan kayak gitu. Mungkin orang-orang dari luar sana tuh banyak yang datang ke Gunung Jati itu cuman buat ke sumur-sumur itu. Yang katanya kalau mandi itu iya. dapat berkahnya katanya gitu. Kenapa nggak jadi tour guide aja di situ gitu? Tour guide di sana tuh aduh enggak dulu. Apa yo Ira pengen ngomong apa yo? Enggak, bukan gimana, cuman karena emang bukan passionnya di tour guide, jadi ya enggak dulu lah. Fans saya mah kalau ada yang mau makan ya ayo sini saya masakin gitu aja sih. Oh iya, Roy ini seorang chef. Bukan chef sih, masih tukang masak loh. Tukang masak koki ya. Koki bisa dibilang gitu. Kalau chef makanya udah ketinggian gitu, kayak udah langsung setara sama Chef Juna kalau misalnya Chef mau Arnold gitu ya. Cuman karena masih belum setara udah aja lah tukang masak. Nggak boleh aja. merendah gitu. Oh iya, siap. Cepet masak sekarang. Mana? Boleh sekarang ke dapur dulu. Ada Ayo nggak sih kameranya Beb di di bawah. dapur? Ada apa sih Beb? Nggak ada apa-apa gitu. Apa yang Ira lakukan kalau di dapurnya nggak ada apa-apa gitu? Masak air. Iya, masak yang penting apa? masak. Bener Masak kan? air biar matang. Iya kan? Kalau Cakep. misalnya nggak ada apa-apa ya ada yang dimasak air, ya udah masak air. Judulnya? Ya Allah, air doang. Judulnya apa? Masak. Nah, Cakep. cakep. Kita awalnya gimana jadi chef tuh? Hobi kayak gitu Awalnya- apa dipaksa? Enggak sih, kalau dipaksa malah saya dipaksanya. Bukan dipaksa sih, malah disuruhnya tuh jadi pengabdi negara, polisi. Cuman karena saya bukan passion di polisi, ya amburadul lah tesnya. Sekiangnya lah Oh ibaratnya. tapi sempat ikut tes. Sempat ikut tes yang dimana saya latihan di Korem apa yang depan Bima ya. Latihan setiap sore sampai berat badan saya tuh turun sekitar 20 kilo. Akhirnya tes polisi udah lolos. Udah mau tes terakhir ternyata saya gayanya gitu mau jogging. Kata mama, Kak jogging sama siapa? Sama temen mah. Padahal sama siapa? Sama cewek. Ngebohongin. Datang perjalanan mau ke Bima. Namanya ngebohongin orang tua ya nggak berkah ya. Yang suruh kayak Kecelakaan.
Tuh, ingat makanya jangan bohong. Iya bener, kecelakaan akhirnya tulang belakang saya bengkok. Ya ampun, Cuman Alay. itu H-3 apa H-2 tes gitu. Akhirnya berangkat tes, udah mah gak usah berangkat lah. Dibandingin datang sana udah biaya ongkos, sudah apa, ternyata gagal gitu. Ya Kayak udah tetap ini berangkat ya. sama mama, kata tetap berangkat. Cobain gitu ya. Udah di sini luka, pokoknya sebadan luka lah. Datang sana cuma ditanya sama polisi, kamu habis kenapa? Habis kecelakaan. Oh ya udah, coba aja, semoga beruntung ya, semoga ada mukjizat katanya. Oke, saya coba, ya bener aja, udah nggak usah nungguin hasil. Di situ udah tertulis Roy Hafidz Fatur Rahman dinyatakan gagal. Udah langsung, mah gimana hasilnya? Kan udah dibilang dari tadi nggak usah berangkat. Karena udah tahu gitu ya bakal ini. Udah yuk pulang, nggak usah mengharapkan. Ya akhirnya di situ saya ya udah ikhlaskan aja, karena emang bukan passion juga kan. Cuman ngomong ke orang tua nggak berani, mah saya nggak mau jadi polisi, karena ada keinginan orang tua, siapa tahu rezeki. Ya bagaimanapun katanya kan orang tua itu harus diturutin terlebih dahulu. Walaupun saya tuh pengennya kuliah biasa gitu. Ternyata akhirnya ya beasiswa saya pada hilang gitu. Beberapa beasiswa saya yang udah saya kejar dari SMA, karena saya fokusnya ke polisi, ya semuanya hilang gitu. Jadi karena udah batas waktunya itu udah nggak kelewat berlaku gitu ya. Terus akhirnya setelah polisi itu, sebelumnya saya minta kuliah di hukum. Cuman sama mama, hukum kamu bakal jadi apa sih, lulusan hukum udah banyak dan lain sebagainya. Ternyata pas polisi gagal, mama nyuruh, udah kamu kuliah di hukum aja. Saya dalam hati, pengen apa KJ? ya Tuhan, kayak rasanya pengen gitu, kayak gini nggak, langit turunkan hujan gitu. Rasanya itu kayak mau ngomong, mah kemarin kemana aja gitu. Cuman ya udahlah, tahan jadi gitu ujung-ujungnya saya balik lagi, saya tuh suka masak, saya tuh suka pariwisata, saya suka budaya dan lain sebagainya. Akhirnya saya mintalah ke kampus pariwisata atau kampus perhotelan. Walaupun awalnya dipandang sebelah mata, kamu bakal jadi apa sih kak kalau misalnya kayak gini. Udah mah cobain aja dulu. Sampai akhirnya nggak ditemenin lah buat ke kampusnya dan lain jadi sebagainya. dewekan Sendirian sampai Kayak daftar jomblo. kayak gitu. Ujung-ujungnya mama kasihan juga. Akhirnya nemenin pas itu tes. Karena sebenarnya saya pernah operasi dulu kecil dan di situ dipermasalahkan di kampus itu. Karena itu tuh slotnya tuh tinggal 2 orang, sedangkan yang daftar ada 10 orang. Jadi tesnya itu benar-benar detail lah. Sampai akhirnya saya tuh ketat banget ya. 3 kali wawancara. Gara-gara saya ditanyain apa kekurangan kamu. Kekurangan saya itu saya punya kekurangan fisik. Yang dimana mata saya itu sebelahnya kecil sebelah. Dan itu dari kecil, dan saya udah pernah dioperasi pula di situ. Tapi mungkin emang Allah sudah merencanakan semua ini. Akhirnya ya tidak bisa sesempurna mungkin. Dan di situ saya diwawancarai sampai beberapa kali, disangkanya emang cacat gitu. Tapi fungsi mata saya masih berjalan lancar. Sampai 3 kali yang terakhir itu saya disidang sama direktur, ketua yayasan, sama kaprodi. Saya deg-degan lah di situ. Akhirnya ya mungkin emang restu orang tua juga masih setengah-setengah. Ujung-ujungnya mama masuk. Cuman kayak mama, akhirnya saya bukan mama sih, tapi saya ngasih tahu ke mama, mah kasih saya kesempatan buat kuliah di situ untuk mengembangkan passion saya atau bakat saya. Terus ke mama bilang, apa yang bisa kamu kasih sama mama? Terus saya bilang, mah kakak janji bakal kasih minimal 2 prestasi dalam 1 tahun perkuliahan. Kalau misalnya kakak tidak bisa achievement, kakak boleh keluar dan ngikutin kemauan mama untuk jadi polisi lagi gitu. Ya emang udah skenario Tuhan tuh udah paling baik ya. Jalannya udah kayak gitu ya. Terus kalau di kampus kita tuh, dulu kampus saya namanya Untak Prima Perhotelan. Di situ ada masa AMT atau masa perkuliahan sebelum menjadi mahasiswa. Di situ saya dinyatakan ada pemilihan duta kampus. Dan di situ dinyatakan bukan duta kampus, lebih tepatnya untuk duta kampus. Akhirnya saya masuk ke 5 besar, dan ya masuk 5 besar itu, yang 5 besar itu dikirimin ke Nokacung. Kemarin juga ada beberapa anak Nokacung kalau nggak salah kesini, ada mampir, si Ajeng sama si Tia. Dan di situ saya dikirim ke Nokacung. Dari 5 sih yang dikirimin, ada 10 gitu. Saya 1 dari 2 orang yang masuk dari kampus. Dan di situ saya achievement kayak langsung bersyukur, dan pas lagi diterima itu kayak nangis, bukan ya, kayak bangga gitu lah, kayak terharu gitu ya. Alhamdulillah gitu, dapat achievement pertama kali 1 kali ini untuk ngebuktiin ke mama kalau saya bisa di dunia pariwisata gitu. Kayak kalau sampai saya sekarang ingat masa-masa itu tuh kayak masih sedih gitu. Cuman
ya alhamdulillah kalau misalnya saya masuk polisi saya nggak mungkin ikut Nokacung, nggak mungkin jadi seperti saat ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya saya dapat favorit gitu, kayak saya lulus yang pemilihan tingkat kampus, saya lulus tingkat kabupaten, bahkan saya dapat prestasi itu udah yang luar biasa tingkat kabupaten. Bahkan pas lagi daftar itu dari berapa ratus orang yang diterima cuma 10 orang gitu kan, kayak ya salah satu achievement yang luar biasa Ya gitu. dimudahin gitu ya Alhamdulillahnya jalannya, gitu. ya. Terus Dan Iranya juga suka gitu nah kan. itu karena jadinya. passion, jadi kan kita ngerjainnya dengan sepenuh hati. Mm-mm. Dan satu yang salah tuh pas waktu audisi saya nggak bilang sama sekali sama mama kayak, Mas saya mau ikut audisi Nokacung dan lain sebagainya, karena padahal emang ngerasa bersalah pas lagi ngejalanin. Orang-orang pada izin pada apa, saya nggak dapet restu sendiri sama orang tua, tapi percaya aja lah karena tujuan saya itu untuk ngasih surprise gitu. Akhirnya ya lolos karantina grand final, dapat favorit ya alhamdulillah gitu. Terus favorit saya itu prestasi pertama. Terus ada Jambore Pemuda Indonesia tingkat Jawa Barat, itu semua duta pemuda. Dan saya dipilih juga untuk berangkat ke Jawa Barat. Dari kampus juga? Bukan kampus, dari Nokacung itu. Dari Nokacungnya. Akhirnya datang Nokacung, ya walaupun saya di sana nggak juara, seenggaknya saya udah diberangkatin, itu udah salah satu achievement juga. Jawa Barat loh, bukan tingkat kecamatan, bukan tingkat desa, bukan gugus malah kalau misalnya anak-anak pramuka gitu. Akhirnya ya bersyukur juga udah 2 prestasi. Terus ada lomba-lomba berikutnya kayak dikasih jalan aja gitu sampai gampang banget gitu sampai ya. ada lomba masak, saya dapat juara 1 tingkat kabupaten gitu-gitu. Akhirnya kayak ada suatu ketika di semester pertama selesai habis UAS, saya bilang ke mama sama papa, "Mah, Pah, kakak udah dapat prestasi nih, bahkan lebih dari 2," atau aku bilang kayak gitu. Gimana menurut mama, gimana menurut papa? Tolonglah ridoin kakak untuk terjun di dunia pariwisata. Kakak bakal buktiin kalau misal kakak itu bisa. Kakak bakal buktiin kalau kakak bisa sukses. Dan kakak bisa buktiin kalau misal mama sama papa bisa kakak berangkatin naik haji suatu saat nanti. Amin, aku bilang gitu. Terus kata mama sama papa, ya udah kalau kamu udah terjun di dunia pariwisata dan kamu suka, sok lanjutin. Mama sama papa bakal dukung sepenuhnya. Dan di situ kayak, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, kayak ya akhirnya sampai saat ini gitu. Makanya kenapa saya bisa dibilang ada orang yang bilang saya chef, tapi saya belum menyatakan kalau diri saya chef karena pengalaman saya itu belum berpuluh-puluh tahun kayak yang lain. Masih ibaratnya kalau misalnya dunia gamers tuh ngotanya noob lah, masih bilang kayak gitu. Jadi ya syukurin aja lah gitu. Ira bilang diri Ira noob, terus Isun apa yang nggak bisa masak anjir, Beb? Lebih ke pau gitu kali ya. Ya gitulah. Sebenarnya kalau masak gitu tuh semua orang bisa masak nggak sih? Semua orang bisa masak tapi nggak tahu enak apa enggak. Sebenarnya gini, semua orang tuh bisa masak. Cuman kalau misalnya buat jadi profesional itu mereka punya passion apa enggak? Karena dan punya kesenangan apa enggak? Kalau masak sekedar kayak ibu rumah tangga semua bisa masak. Cuman lihat dari cara orang masak. Kalau di desa-desa itu orang bisa masak, tapi ketika orang hajatan pasti nyuruh orang yang profesional buat masak. Padahal ibu-ibu itu pada percaya dia bisa masak, tapi mereka nggak pada mau karena mereka merasa nggak mampu dan nggak punya passion gitu. Sebenarnya kalau semua orang tuh bisa masak, kita juga bisa masak kalau bisa dilatih. Masak aja, misalnya lihat resep pasti bisa jadi. Iya, lihat resep ya, terus tinggal diikutin kayak gitu kan. Jadi basicnya semua orang tuh bisa masak, cuman mereka pede dan punya passion nggak? Dan masak tuh sekarang nggak cuma cewek kan, Roy, kayak gitu. Ya kan masih dipandang gitu kan, gimana cowok kok masak kayak gitu. Kayak gitu kan. Saya pun dulu katanya kalau cowok masak tuh dibilang banci gitu kan dan lain sebagainya. SMA saya pernah tes ujian praktek bahasa Inggris. Saya satu-satunya cowok yang masak kayak di kelas, kayak dipandang sebelah mata aja gitu. Dan akhirnya saya bisa membuktiin kalau chef profesional di luaran sana tuh nggak ada yang cewek, rata-rata semuanya cowok. Dan ketika saya terjun di dunia perhotelan dan masuk di dunia kitchen, atasan eksekutif chef itu jabatan paling tinggi di kitchen. Itu semuanya cowok, rata-rata nggak ada cewek. Jadi kayak ketika orang yang bilang cowok bisa masak itu banci, berarti kamu nggak tahu dunia luar. Mainnya masih terlalu dekat, mainnya kurang jauh. Masih kata orang Cirebonnya tuh mainnya di gowok bae gitu. Gowok tuh kayak apa ya? Iya tahu, Beb. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak mainnya tuh di situ-situ aja, di rumah aja, kayak main di gowok bae. Jadi nggak kemana-mana, nggak tahu dunia luar, nggak tahu apa. Jadi taunya cuman ya misal di kursi ini, udah di kursi ini aja.
nggak mau ke kursi luar, nggak mau Bahasa jadi baru. iya serius. Dolanan digowok baik. Kata orang-orang rumah tuh kalau misalnya Roy misalnya di rumah aja nggak main-main, si Roy lu dolan tak apa dibandingkan nih gowok bae lu lagi apa? Kadang kayak saya pun kaget kayak gowok tuh apa sih gitu. Terus pas dijelasin, oh gowok tuh kayak mainnya di situ-situ aja di rumah aja. Tapi barangkali guys ada yang tahu arti sesungguhnya boleh nanti kasih tahu yang sebenarnya apa komen gitu. Di bawah ini komen gitu di bawah ini. Tapi iya sih banyak ya kayak gitu ngomong kayak nenek kadang. Duluan kok jadi gowok baik coba kayak gitu kayak gowok tuh apa sih jadi penasaran. Tapi ternyata setelah tahu saya pun ikutan kayak kamu tuh main di gowok aja. Kadang kan kata teman-teman gowok tuh apa sih gitu. Itu aja baru denger. Padahal orang Cirebon ya. Bahasa Gunung Jati Beta. Orang Gunung Jati kayaknya mah. Gunung Jati pleret. Iya kayaknya nggak nyampe Cipto, nggak nyampe Punggung. Jadi sekarang masaknya di mana? Jadi chef di mana nih sekarang? Sekarang itu kebetulan karena pandemi. Sebenarnya kemarin saya kerja di salah satu restoran fine dining jadi head chef. Head tukang masak lah, kepala tukang masak gitu. Karena PPKM akhirnya tutup sementara restorannya. Akhirnya pas buka lagi baru buka beberapa minggu sih, tapi mereka nge-reorganisasi menjadi keluarganya sendiri. Akhirnya sekarang ya saya karena udah punya catering dari 2000 berapa gitu, 2015 punya catering gitu. Jadi kalau misal ada orang-orang yang mau catering nih, bisa hubungin saya gitu. Di bawah ini gitu ini. Ya. Cut ya Beb. Kayak misalnya Dikat nanti nih. Oh, iya. Gitu. Apa? Gara-gara ngomong dikat jadi kedistrak aja. Enggak. Jadi kalau misalnya emang punya catering di rumah, cateringnya itu kayak lunchbox lah atau kalau misalnya punya apa namanya? Misal mau wedding terus kan mamah itu punya ciri khas mie koclok ubi ungu. Kalau mie koclok pada umumnya itu mie-nya pakai mie kuning kan. Cuman mamah tuh pakainya mie ubi ungu yang dibikin sendiri dari rumah. Jadi mie-nya pakai ubi ungu. Jadi rasanya tuh enggak kalau kata orang mah katanya pakai mie kuning tuh enak atau apa. Kalau mie itu kan ada manis-manisnya gitu. Jadi rasanya tuh enggak begitu enak. Bahkan ini udah pernah dan sering dipesan sama Dahlan Iskan ke Jakarta. Kadang di Hotel Indonesia gitu, di Bundaran HI di hotelnya itu pesan sampai 25 juta gitu ya, lumayan sih. Berarti mama suka masak juga? Ya mungkin turun sih. Jadi mama tuh suka eksperimen. Jadi lomba mie koclok ubi ungu ini mama ketika waktu tahun 2000 berapa mama lomba di Dinas Ketahanan Pangan. Di situ mama bingung mau lomba apa sampai nangis-nangis bikin mie dari ubi ungu putus-putus terus. Karena basicnya nggak boleh non beras, nggak boleh tepung, jadi harus pakai yang apa ya, nggak ada tepung, nggak ada apa. Jadi pada waktu itu tuh mama bikin mie pakai gilingan yang itu yang kayak buat molen loh. Yang manual itu ya. Tapi putus sampai mama tuh nangis sampai pagi nggak tidur. Tapi ternyata ada yang berhasil caranya, mama akhirnya tahu caranya kan. Terusan lomba akhirnya juara 1. Itu dibawa ke Dahlan Iskan makanan itu karena unik katanya. Bahkan lagi ada perkumpulan menteri dan presiden di Gedung Negara Bakorwil yang ada di Kerucuk itu, mama juga ituin apa namanya cateringin di situ. Jadi ya lumayan aja sih udah punya nama gitu. Barangkali nanti tetehnya nikah nih. Ngode. Gitu tuh ya seperti itulah catering rumahan nanti gitu. Didiskon gitu ya. Ya 99%. Gitu itu kalau 1 porsi enggak apa-apa sih. Nanti sisanya yang 99-nya itu bayar. Yang diskonnya kan 1 doang kan. Oke, next. Ya, berarti gitu. nerusin catering bareng-bareng gitu sama mama. Bareng-bareng, tapi namanya nama saya. Karena kebetulan namanya Roy Hafid Fatur Rahman. Bisa gak sih kalau buat nama catering? Akhirnya jadilah. Kalau makanan kan bahasa Inggrisnya food ya. Kebetulan nama saya belakangnya F. Jadi kayak Roy Hafid's Food gitu. Jadi nama catering saya RH Food gitu. RH Food. Dari nama sendiri ya. Supaya nge-brandingnya lebih enak kan. Roy Hafid's mana ya? Roy yang no kacung tah. Oh iya, yang cateringnya namanya RH Food itu loh. Oh, kan jadi gampang diingetnya gitu. Pokoknya yang bagian gitu dikat-katin, Beb. Iya ya nggak boleh. Enggak sih, boleh asalkan gimana Beb? Royalti. Bukan lah, masakin kita berdua lah. Oh, boleh. Mau dimasakin apa? Ada bahan-bahannya nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dari Ira lah. Nantilah kalau misalnya saya punya produk namanya sambal cumi. Nanti kalau saya buat nanti saya kirim ke sini. Iya sih. Buat kita berdua aja buat yang Teh lain. Eka sama A Faisal berarti ya. Oke, 2. Iya. Cuman 2 kan ya. Ya Isun di rumah ada 4 orang. Ira di rumah ada berapa Beb?
Itu nanti jawabannya paling saya jawabannya ya bodoh Amat. amat. Jadi yang like. Nanti deh tak bawain ya. Seru-seru. Sekarang udah masak berapa menu? Kalau masak Memang berapa menu makanya banyak sih. Banyak Cuman sekali. Cuman kalau misalnya basicnya di mana? Kalau saya basicnya di Western food, di Hmm. masakan-masakan Italia, Perancis, ya gitu-gitu. Kalau misalnya Indonesia, ASEAN itu bukan nggak mendalami, cuman ribet. Oh, lebih Masakan susah, Indonesia Kak? aja bikin nasi kuning aja ada kunyit, bawang Itunya merah, ya, bawang bumbu-bumbunya, putih, gini, rempah-rempahnya iya ya. gitu. Sedangkan kalau masakan luar, bikin spaghetti carbonara, cuman butuh krim, bukan krim, cooking cream, terus kayak cuman telur, kuning telur, udah salt pepper jadi. Nggak ada butuh Nggak pakai laos, kemiri. serai, kemiri, bawang merah, bawang putih, Hmm. enggak gitu. Kalau masakan Indonesia, coba bikin mie Aceh. Bawang merah, bawang putih, cabe, Banyak banget gini, ya. gini. Sedangkan luar tuh cuman sesimpel itu gitu. Hmm. Jadi ya saya lebih mendalami di Western sih gitu. Oh, kayak gitu ada les-lesnya nggak sih? Sebenarnya Ikut kalau saya private apa belajar gitu? mah belajar dari YouTube sih. Oh, otodidak aja. Otodidak. Terus kalau kuliah kan lebih ke basic ya, kayak cooking method, cutting method. Jadi kayak cara masak yang bener kayak gimana. Terus pas lagi dapat ilmu lebih lagi, pas lagi on the job training. Dan itu dapat pengalaman yang lebih dibandingkan di kampus ya, di situ sih dapatnya gitu. Seru ya. Sama belajar dari YouTube, karena belajar dari kampus aja tuh nggak mungkin berkembang kita. Jadi buka-buka Wah, YouTube. buka-buka YouTube, walaupun kadang pakai bahasa Inggris ya. Awal-awalnya belum bisa bahasa Inggrisnya. Pan ngerti bae lah motongnya kayak gini. Ya, pokoknya Kalau ikutin dengerin aja. bahasanya kayak you can apa sih, ngomong apa sih sick gitu, kayak ngomong apa sih jir gitu, kayak ya udahlah asal gini oh ya udah. Ikutin gitu Kalau ya. misalnya kayak apa ya, banyak orang-orang kadang belum mencoba tapi udah down duluan, Iya, kayak susah lah apa gitu ya. kadang ke kampus saya aja rata-rata anak-anak pada nanya, "Kak, masuk kampus ini katanya pakai bahasa Inggris ya, gini." Terus kata saya, "Ya emang kenapa kalau pakai bahasa Inggris? Saya nggak bisa." Toh kalian kan kuliah tuh buat belajar, toh kalian tuh buat cari ilmu. Kenapa kalian udah minder duluan kalau misalnya pakai bahasa Inggris? Karena udah kebiasaan. Saya bukan bandingin, saya ngelihat anak-anak bukan Cirebon sih, Indonesia bisa tuh karena terpaksa, bukan karena terbiasa. Bener karena nggak? ada tuntutan gitu ya. Jadi contohnya saya gitu, saya bahasa Inggris SMA remedial, nilai segini remedial gitu. Pas udah kuliah ternyata bahasa Inggris tuh penting ini gini. Walaupun saya ngobrol sama dosen kayak, Roy, sebenarnya kamu bahasa Inggrisnya pakainya verb ing, kayak karena kamu kata kerja, misalnya cook, I will to cook, kayak itu harusnya pakai ing, jadi cooking, bukan gini. Dari situ saya belajar, bukan malu sih, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu. Iya, kalau ada kesempatan dimanfaatin, benar. Karena nggak ketika dibuang orang sia-sia. orang bilang nggak tahu malu, cuman karena prinsip saya, balik ke prinsip saya punya prinsip kayak gini teh. I don't care other people say what about me. I just focus to my life, enjoy to my dream, because I have a family for make it happiness every day. But I can make it the family happiness every day. I can give anything, but jadi saya harus melakukan yang terbaik. Karena itu saya harus melakukan yang terbaik, ya I can make it my dreams come true. Supaya bisa mewujudkan keluarga saya bahagia. Jadi ya I don't care about other people say what about me, right? Iya, lagian kan orang-orangnya kontribusinya apa gitu nanti di hidup kitanya. Iya, kadang ya itu motivasi saya ini itu. siapa gitu. Iya gitu. Motivasi saya seperti itu karena saya dulu pernah diejek, dibully abis-abisan. Pernah kayak gitu. Jadi saya curhat nih. Jadi saya pernah dibully kayak gitu tuh lagi zaman-zaman SD. Zaman-zaman SD itu yang bisa bikin saya seperti ini gitu, kayak mungkin kalau misalnya saya dulu nggak dibully, mungkin saya nggak bisa jadi Roy yang saat ini, yang kuat akan mental, bisa dibilang. Roy yang diundang sama dinas-dinas untuk jadi narasumber, Roy yang dikenal bisa public speaking, Roy yang dikenal bisa nyanyi gitu. Dan Roy yang dikenal punya ya orang bilang katanya Roy segudang prestasi gitu. Kalau dulu saya dibully abis-abisan gara-gara emang mata saya kecil satu kan. Kayak dibilang Bang Salim, tahu Bang Salim nggak dulu film Sintong? Bang Salim yang matanya kayak gini gitu loh. Jadi yang matanya suka kayak gini. Jadi saya diajak itu, saya diajak Kicer tuh orang buta kan sebenarnya. Cuman saya diajak itu. Saya kalau main SD kadang pulang sekolah nangis. Pulang main saya pernah ditotok, bukan ditotok sih, dipakai batu di ini sampai saya bencut segede ini, saya pernah pulang-pulang.
Karena dulu saya orangnya apa ya, nggak berani gitu, karena nggak berani ngelawan gitu. Akhirnya Diem bae ya. lama kelamaan ternyata itu kenapa saya harus murung, kenapa harus saya mendiami, harus saya tuh ngerasa saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin dong saya nggak punya apa-apa. Katanya Tuhan itu menciptakan manusia sesempurna mungkin. Ketika saya punya kekurangan pasti saya punya kelebihan, dan di situ saya sadar ternyata saya bisa nyanyi. Dan bisa nyanyi pun saya harus bisa punya kelebihan yang lain. Dan saya bangkit itu setelah SMP ke SMA. SMA saya jadi anggota OSIS lah, jadi ikut organisasi inilah. Dan sampai saya pernah dibilang juga sama guru, salah satu guru di sana, "Roy, perasaan kamu di sekolah kerjanya di-spend mulu sih. Di-spendin apa sih? Sampai masuk kelas sekarang kayak gini. Tapi saya nggak komen apa-apa. Yang penting saya bisa menciptakan prestasi, ngehasilin piala ini, sampai yang tadinya paduan suara itu bukan jadi eskul wajib, sekarang ditetapkan menjadi eskul wajib. Gak nyanyi juga kan Ira? Nyanyi, alhamdulillah. Walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat sih. Itu kemanain? Ke YouTubein gitu apa gimana? Ke Instagram jadi ada aja? aplikasi, ada aplikasi Tit gitu lah. Saya suka nyanyi di situ, ya lumayan di level 20 lah. Ya lumayan ngasilin duit juga gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Jadi sekarang mau fokus di aplikasi kayak gitu. Jadi ya kadang di YouTube harus ngerancang dari awal lagi gitu kan. Ya lumayan lah. Jadi ya nanti satu persatu. Walaupun ada temen artis sih kayak anak Nokacung juga, dia udah syuting gitu, dia selalu ngomong, "Roy, ayo bikin cover lagu, tak bantu, mau kamu mau gimana, tak cariin nanti subscribernya saya bantuin gitu." Cuman Alin beli alat-alatnya tuh nggak murah loh, tak bilang kayak gitu. Semua tuh butuh modal, tak bilang kayak ini. Walaupun kalau emang pakai HP bagus sih bagus, cuman kan kadang kalau buat ke YouTube nanti pecah lah apa gitu ya, kayak. Pengadaannya ke Fatek dong. Boleh lah. Anda butuh alat-alat untuk cover lagu. Boleh lah kalau kayak gitu. Bisa nggak didiskon 99%? Balikin lagi tadi tuh. Bisa apanya? Tadi dia ngomongnya gimana sih, Beb? Bisa untuk kabelnya. Nanti untuk mic-nya, kameranya. Harga full iya. Gitu. Boleh lah nanti kita gitu. Enak sih. Seenggaknya ada diskonnya. Iya, gitu. Lumayan lah walaupun kabel. Enggak kabel, maaf, ininya nih. Antena zaman dulu kita SD mah ini ngomongin antena. Sepeda-sepedaan. Yang buat suara supaya kayak gitu. Iya, di sepeda diruji gitu kan. Boleh lah nanti kita ngobrol lah masalah ini ya. Kalau enggak ya nanti saya rekaman di sini. Iya. Faisal boleh enggak? Ya di inilah kalau di studio lain kan ada jam ya kali ya. Kita per detik. Lumayan ya. Lumayan ya. Lumayan bikin. Per detiknya berapa nih? Nanti di belakang aja. Iya, nanti lah kita obrolin lah. Faisal jangan lupa nanti. Perjanjian. Serem malah nih Aisyah kira kayak gitu Kaisal. Dia mah seneng-seneng aja digituin. Ya gitulah. Jadi ya mau hijrah ke lagu-lagu kayak gitu. Siapa tahu emang rezekinya di situ juga gitu. Kempong tau itu sebenarnya pengen dimasakin tapi Isun kan tadi bilang ya batuk, aduh kempong tapi nggak dimasakin, kodein itu. Kode ya. Ayo tuh masak, ayo belanja ntar dulu abis ini kita masak ya. Boleh, siap bos. Terima kasih nih udah sharing di Ngopi Pasti, udah hampir seru banget. Makasih semoga sukses ke depannya. Amin ya Allah, doain semoga Roy bisa mewujudkan cita-cita. Yang belum. Semoga juga bisa jadi penyanyi terkenal. Amin. Datang ke acara kalian saya nggak minta bayaran. Serius? Gitu. Saya mah pengennya gitu ketika saya sukses nanti, ketika orang yang menunjang saya sukses, saya nggak bisa kasih apa-apa, saya cuma bisa ketika saya bisa kasih, saya bakal kasih gitu. Karena orang itu nggak butuh jasa apapun. Orang itu cuma butuh diterima kasihkan, tapi bukan dengan cara ucapan terima kasih, tapi dengan suatu tingkah laku atau perilaku yang bisa membuat dia puas gitu. Karena terima kasih itu bukan hanya terima kasih gitu, tapi kita kasih feedbacknya. Mereka udah kasih kita apa, kita kasih mereka juga apa gitu kan. Take and give lah kalau kata bahasa sekarang. Gitu. Mantap, sukses ke depannya. Semoga yang belum terwujud bisa terwujud di tahun ini atau tahun depan. Amin. Semangat. Amin. Nanti kalau misalnya ada undangan nyanyi juga saya boleh dipanggil. Iya lah, ntar lah. Rekaman di sini Faisal.
Bawa western food. Oh boleh. Nanti dimasakin kalau kayak Dimasakin, gitu. bawa, ntar makan. Terus kameranya matiin aja Beb nanti tuh. Ingat, Apa? ingat diet. Oke, bye. Sekian Ngopi Pasti episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ayo nyanyi. Kerinduan yang tak kunjung padam membuat aku sering terjebak di dalam bayang-bayang semu yang menyiksa. Yeay. Ya Allah, malu anjir. Kenapa malu?